Halo guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tentang tata laksana tuberkulosis. Jadi pedoman nasional ini ada logonya antar organisasi kesehatan ya, dari ID, PDPI, IAI, WPNI, kemudian ahli kesehatan masyarakat. Ini tahun 2013 ya, tentang pedoman nasional. Yang kita pelajari di sini adalah tuberkulosis dengan kondisi khusus. Contohnya tuberkulosis dengan kondisi diabetes mellitus, tuberkulosis posisi menyusui, kemudian tuberkulosis dengan gangguan ginjal, kemudian tuberkulosis pada gangguan hati. Itu bisa kita pelajari di sini bagaimana sih pengobatannya dan lama pengobatannya itu berapa bulan. Di video sebelumnya 2 tahun yang lalu kan sudah pernah buat tuberkulosis dengan kondisi khusus ya, tapi ngutipnya itu di buku Basic Farmakologi dan Drug Notes. Untuk kali ini yang kita pelajari dari buku pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana tuberkulosis. Untuk upgrade obatnya pun di tahun 2024 ini paket obatnya itu sudah menggunakan obat anti tuberkulosis yang dosis harian. Jadi teori lama kan pengobatannya itu pakai yang KDT ya, kombinasi dosis tetap yang merah dan kuning, dimana yang merah itu digunakan atau diminum per hari, dan yang kuning itu 1 minggu 3 kali. Jadi 1 hari minum, 1 hari libur, 1 hari minum, 1 hari libur. Untuk di yang terbaru ini sudah menggunakan yang dosis harian, di mana tiap hari pasien itu harus minum obat. Untuk tahapan pengobatan TB-nya masih sama ya, ada 2 tahap, di mana tahap awal kita minum obat yang warna merah, di mana pengobatan diberikan setiap hari, bertujuan menurunkan jumlah kuman yang ada di dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Untuk pengobatan tahap awal ini pada semua pasien diberikan selama 2 bulan. Kemudian pada umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit atau daya penularan, sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu. Setelah tahap awal, lanjut ke tahap lanjutan. Untuk tahap lanjutan ini selama 4 bulan ya. Jadi lama waktu pengobatan tuberkulosis adalah 6 bulan. Di tahun 2024 ini obatnya itu sudah dosis harian. Jadi tiap hari harus minum. Jadi sudah dilakukan penyesuaian jumlah obat dalam 1 paket gitu ya. Untuk pengobatan tuberkulosis ini kan berdasarkan berat badan. Jadi semakin berat badan pasien akan semakin banyak jumlah obat yang diminum. Jadi sudah ada rentangnya ya, rentang jumlah obat yang diminum. Selanjutnya yang kita pelajari ya ini ya, tuberkulosis pada keadaan khusus, di mana
Di sini ada tuberkulosis paru dengan DM, tuberkulosis paru dengan HIV atau AIDS, tuberkulosis pada ibu hamil dan menyusui, kemudian TB dengan ginjal kronik, dan TB dengan kelainan hati, serta hepatitis imbas obat. Di sini kita langsung cari ya, contohnya tuberkulosis paru dengan diabetes mellitus ini di halaman 42. Nanti filenya saya taruh di link deskripsi. Yang tipe miliar. Nah, ini tuberkulosis paru dengan diabetes mellitus. Panduan OAT pada prinsipnya sama dengan TB tanpa diabetes mellitus, dengan syarat kadar gula darah harus terkontrol. Apabila kadar gula darah tidak terkontrol, maka lama pengobatan dapat dilanjutkan sampai 9 bulan. Jadi untuk TB dengan komplikasi diabetes mellitus, kadar gula ini harus dikontrol dengan cara penggunaan obat secara rutin ya, untuk menurunkan kadar gula darahnya. Apabila kadar gula darahnya tidak terkontrol, akan berpengaruh pada lama waktu pengobatan ya. Jadi kalau tidak terkontrol sampai 9 bulan seperti itu. Hati-hati dengan penggunaan etambutol karena efek samping etambutol pada mata, sedangkan pasien DM sering mengalami komplikasi kelainan pada mata. Perlu diperhatikan penggunaan rifampicin karena akan mengurangi efektivitas obat oral antidiabetes sulfonylurea, sehingga dosisnya perlu ditingkatkan. Contoh golongan sulfonylurea ini adalah glimepirid, glibenclamid. Jadi obat-obat diabetes yang awalnya itu gli ya, itu adalah golongan sulfonylurea. Selanjutnya perlu pengawasan sesudah pengobatan selesai untuk mendeteksi dini bila terjadi kekambuhan. Ini adalah rekomendasi pengobatan tuberkulosis dengan komplikasi diabetes mellitus. Selanjutnya adalah tuberkulosis paru dengan HIV/AIDS. Uji HIV dan konseling harus direkomendasikan pada semua pasien yang menderita atau yang diduga menderita tuberkulosis. Pemeriksaan ini merupakan bagian terpenting manajemen rutin bagi semua pasien dengan prevalensi infeksi HIV yang tinggi dalam populasi umum. Harus dijelaskan pada pasien HIV bahwa tinggal di lingkungan berisiko tinggi untuk terjadinya penularan TB seperti lingkungan kumuh dan panti jompo akan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. Semua pasien termasuk yang terinfeksi HIV yang belum pernah diobati harus diberikan panduan obat lini pertama yang disepakati secara internasional menggunakan obat yang bioavailabilitasnya telah diketahui. Jadi kan obat TBC ini sudah dalam bentuk kombinasi dosis tetap ya, KDT atau FDC, fixed dose combination. Otomatis kan harus minum obat TB,
kemudian sudah disiapkan juga obat HIV-nya ya. Dosis OAT yang diberikan dianjurkan untuk mengikuti anjuran internasional dan sangat dianjurkan dalam kombinasi dosis tetap atau KDT atau FDC, dimana dalam bentuk paketan ya. Satu paket sudah untuk satu orang, obatnya dihabiskan dalam jangka waktu tertentu. Prinsip pengobatan pasien TB HIV adalah mendahulukan pengobatan TB. Jadi yang didahulukan adalah obat TBC dahulu. Pengobatan antiretroviral atau ARV dimulai sesegera mungkin setelah dapat ditoleransi dalam 2-8 minggu pengobatan fase awal. Jadi yang didahulukan adalah pengobatan TBC dulu, baru pengobatan HIV-nya. Pengobatan ARV sebaiknya hanya diberikan oleh dokter yang dilatih khusus HIV, karena obat ARV bisa berinteraksi dengan OAT dan juga meningkatkan risiko efek samping. Efavirenz atau disingkat EFV ya, mewakili golongan NNRTI, baik digunakan untuk pemberian ART pada pasien dalam terapi OAT. Efavirenz direkomendasikan karena mempunyai interaksi dengan rifampicin yang lebih ringan dibanding nevirapin. Pada pemberian OAT dan ARV perlu diperhatikan interaksi antar obat-obat yang digunakan. Peran ARV, tumpang tindih efek samping obat, dan immunoreconstitution inflammatory syndrome atau IRIS, dan masalah kepatuhan pengobatan ya, dimana ini pasien mesti merasa jenuh, obat kok banyak sekali yang diminum ya. Semua pasien tuberkulosis dengan infeksi HIV seharusnya dievaluasi untuk menentukan perlu atau tidaknya pengobatan antiretroviral diberikan selama masa-masa pengobatan tuberkulosis. Perencanaan yang tepat untuk mengakses obat antiretroviral seharusnya dibuat untuk pasien yang memenuhi indikasi. Bagaimanapun juga, pelaksanaan pengobatan tuberkulosis tidak boleh ditunda. Pasien tuberkulosis dan infeksi HIV juga seharusnya diberi cotrimoxazole sebagai pencegahan infeksi lainnya. Ini banyak ya, di sini bisa kita pelajari lah. Kalau butuh materi-materi terkait tuberkulosis ini ya. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.